ilmu dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat rahmat kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesempatan kesehatan untuk melaksanakan salah satu kewajiban yang agung, yaitu menunaikan salat subuh dengan cara yang sempurna, yaitu dengan berjamaah di masjid. Sholawat dan salam mari selalu kita basahi lidah kita dengan mengirimkan sholawat, menghadiahkan sholawat dan salam kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, insyaallah ta'ala pada subuh kali ini kita akan menyambung kajian dalam bab akidah, dalam bab sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sebelumnya sudah kita bahas tentang sifat baqa, selanjutnya sifat yang keempat yaitu sifat mukhalafatullahi lil hawadis atau al-mukhalafatu lil hawadis, atau bisa juga mukhalafatuhu lil hawadis. Kalau pakai alif lam, al-mukhalafatu lil hawadis. Kalau enggak pakai alif lam, mukhalafatuhu lil hawadis. Kalau enggak pakai alif lam, enggak pakai ha, mukhalafatun lil hawadis. Atau bisa juga enggak pakai dhamir, mukhalafatullah lil hawadis. Boleh. Jadi itu salah satu pentingnya mengerti bahasa Arab. Bapak Ibu rahimakumullah, memang bahasa Arab itu penunjang, ya, salah satu penunjang kunci. Karena orang tidak akan memahami Al-Quran dengan sempurna atau dengan benar ataupun hadis kecuali wajib mengerti tentang bahasa Arab, usulnya, alatnya, kaedah-kaedahnya itu wajib. Karena kalau kaedahnya atau hanya sekedar bahasa Arabnya saja tidak pas, maka tidak akan sampai pada pemahaman yang benar di dalam Al-Quran. Bahkan bukan cuma pemahaman yang benar, memaknai sebuah makna kata saja bisa keliru. Seperti dalam surah Ar-Rahman itu ada disebutkan An-Najmu wasyajaru yasjudan. Kalau dalam bahasa Arab biasa mungkin sering dengar An-Najmu, itu apa maknanya Pak? Bintang. Kalau syajar, pohon. Nah, kalau batu, hajar, ya. Kalau hajar ditahan namanya. Ya. Di dalam Al-Quran surah Ar-Rahman, An-Najmu wasyajaru yasjudan. Kalau bahasa Arabnya standar, An-Najmu wasyajaru, bintang dan pohon, yasjudan, dua-duanya bersujud. Tapi sebenarnya itu keliru menerjemahkan kalau terjemahannya bintang dan pohon. Karena dalam bahasa Arab An-Najmu memang bisa bermakna bintang, tapi di dalam ayat ini itu bukan bintang maknanya. An-Najmu di sini adalah tumbuhan yang tidak mempunyai batang.
kayak semangka yang merambat, itu an-najmu dalam bahasa Arab. Wasyajaru, pohon yang mempunyai batang. Jadi baik jenis pohon yang ada batangnya ataupun jenis pohon jenis tumbuhan yang merambat, itu semuanya mengagungkan, bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, sifat yang keempat adalah sifat selanjutnya adalah mukhalafatuhu lil hawadis. Sifat Allah Ta'ala mukhalafatuhu lil hawadis adalah salah satu sifat dari sifat salbiyah. Sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, diantaranya ada 20 sifat. Dari 20 sifat ini para ulama membaginya untuk lebih mudah memahaminya dengan 4 bagian. Yang pertama sifat nafsiyah, dan itu hanya satu, yaitu sifat wujud, kaitan dengan zat Allah. Oleh karena itu disebut sifat nafsiyah. Yang kedua sifat salbiyah, yaitu ada 5 sifat. Tidak, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah. Itu namanya sifat salbiyah. Yang ketiga sifat ma'ani, ada 7. Qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Yang keempat ma'nawiyah, qadirun, muridun, alimun, sami'un, basirun, hayyun, sampai kalam. Salbiyah, sifat salbiyah maknanya adalah sifat yang menafikan sesuatu yang tidak layak bagi Allah Ta'ala, yang mustahil bagi Allah Ta'ala. Kalau yang pertama kemarin setelah sifat wujud, kemudian sifat qidam. Sifat qidam ini juga bermakna menafikan sifat yang tidak layak bagi Allah, yaitu sifat yang mustahil, yaitu sifat hadis, baharu, diciptakan. Allah Ta'ala qadimun, tidak diciptakan. Kemudian sifat baqa, menafikan sifat yang mustahil, yang hadis, yaitu sifat fana, hancur, musnah, punah, mati. Kemudian mukhalafatuhu lil hawadis, menafikan sifat yang tidak layak, yang mustahil, yaitu mumasalatuhu lil hawadis, sama, serupa, setara, sebanding dengan makhluk. Itu lawannya. Kemudian qiyamuhu binafsihi, menafikan sifat yang mustahil atau tidak layak, yaitu berhajat kepada makhluk, membutuhkan. Karena qiyamuhu binafsihi maknanya Allah tidak membutuhkan apapun dari makhluk. Dan sifat salbiyah yang kelima adalah wahdaniyah, menafikan sifat adanya sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sifat mukhalafatuhu lil hawadis itu adalah salah satu sifat salbiyah. Apa makna sifat mukhalafatuhu lil hawadis? Maknanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak serupa, tidak sama, tidak setara, tidak sebanding dengan makhluk ciptaannya. Karena segala sesuatu selain Allah itu adalah ciptaan Allah Ta'ala. Alam ini semua adalah ciptaan Allah, makhluk Allah Ta'ala. Maka mukhalafatuhu lil hawadis maknanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak serupa dengan apapun dari makhluk ciptaan Allah Ta'ala. Adapun makhluknya, dan ini salah satu sifat hawadis, sifat yang baru, salah satu ciri sifat-sifat daripada makhluk adalah mempunyai kesamaan. Pasti, tidak dapat tidak, pasti mempunyai kesamaan. Kalaupun tidak semuanya sebahagian, kalaupun tidak sebahagian, pasti ada satu saja, ada kesamaan antara satu makhluk dengan makhluk yang lain. Namanya makhluk
dengan dia itu dinamakan makhluk, itu adalah sebuah kesamaan, yaitu apa? Sama-sama diciptakan. Kemudian makhluk ini punya bentuk. Dari segi sama-sama punya bentuk, walaupun berbeda bentuknya, itu disebut ada kesamaan. Manusia satu dengan manusia lain, manusia dengan hewan, manusia dengan malaikat, ada segi perbedaan, ada segi persamaan. Persamaannya sama-sama makhluk, sama-sama punya bentuk, sama-sama punya jisim, punya anggota tubuh. Perbedaannya beda bentuk anggota tubuh. Maka karena ada persamaan-persamaan inilah kita katakan semua makhluk itu sama-sama diciptakan. Jadi kita bisa mengatakan atau sesuatu atau dua sesuatu itu dikatakan sama, itu tidak mesti harus semuanya sama baru dikatakan sama. Tidak sedemikian. Walaupun hanya ada satu segi atau satu sifat, satu bentuk yang mirip, yang serupa, maka boleh dikatakan sama. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak serupa, tidak sama dengan makhluknya, baik dari satu segi ataupun semua segi, maka dikatakan Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun dari makhluknya. Karena tidak ada bentuk, tidak ada kesamaan sama sekali secara mutlak antara al-khaliq wal makhluk, antara pencipta dengan yang diciptakan, antara Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluk yang diciptakannya. Dalilnya mana? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah secara mutlak, tidak ada pengecualian, baik dari satu segi ataupun semua segi. Dari mana kita tahu kalau ayat ini menjelaskan bahwa tidak ada keserupaan Allah dengan makhluknya baik satu segi atau semua segi? Maka di sini kita perlu, seperti yang saya katakan tadi, perlu kembali kepada kaidah bahasa Arab, karena Al-Quran itu turun dengan bahasa Arab. Untuk memahaminya juga wajib pakai bahasa Arab. Jadi tidak bisa pakai kaidah bahasa Indonesia. Kalau ada terjemahannya bagaimana Ustaz? Terjemahan itu bukan Al-Quran. Terjemahan Al-Quran itu bukan Al-Quran. Terjemahan Al-Quran itu adalah hasil pemahaman orang yang menerjemahkan. Jadi terjemahan Al-Quran itu bukan Al-Quran. Maknanya apa terjemahan Al-Quran bukanlah Al-Quran? Kalau orang baca Al-Fatihah dengan bahasa Arab, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, sampai akhir, berbeda hukumnya dengan orang yang membaca segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bedanya apa? Kalau baca Al-Quran itu yusabu ala tilawatihi, diberi pahala, itu sebuah ibadah dan diberi pahala dengan membacanya. Beda dengan kita membaca terjemah, berbeda hukumnya. Bukan seperti ibadah ketika kita membaca Al-Quran seperti yang ditulis di dalam Al-Quran. Apa kaidah dalam bahasa Arabnya? Laisa itu adalah sebuah kata untuk menunjukkan nafi, menidakkan. Disusul dengan laisa kamitslihi syai'un, ada tanwinnya, syai'un. Dalam bahasa Arab kalimat seperti ini disebut dengan nakirah, yang maknanya apa? Umum. Kalau saya bilang al-qaumu, sebuah kaum, maka sebuah kaum ini adalah kaum tertentu yang saya maksud, al-qaum. Tapi kalau saya bilang qaumun, maka kaum manapun itu. Jadi al-qaumu itu ma'rifah,
ada kaum tertentu yang saya tuju. Tapi kalau saya bilang qaumun, maka semua kaum dari jenis apapun. Di sini di ayat ini ada datang kalimat nakirah yang bermakna umum, syai'un, dibarengi dengan kata nafi yaitu laisa. Dalam kaidah bahasa Arab maknanya lil umumi wasyumul, untuk keumuman ya, dan tidak ada pengecualian. Jadi makna laisa kamitslihi syai', Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun secara mutlak, baik dari satu segi atau semua segi. Karena kalau seandainya ada kesamaan satu segi saja, maka tidak sah penggunaannya dengan laisa kamitslihi syai'un. Berarti apa? Tidak semua segi. Berarti ada pengecualian. Kalau ada pengecualiannya, berarti ada kesamaan. Kalau ada kesamaan, berarti apa yang terjadi pada makhluk bisa terjadi pada Allah Ta'ala. Yang kedua, firman Allah Ta'ala, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini ayat yang sering-sering kita ulangi, yang mungkin kita tahunya sebahagian terjemahan saja. Padahal ayat atau surah Al-Ikhlas itu surah harusnya menjadi surat kebanggaan umat Islam. Surat kebanggaan umat Islam. Orang kaum musyrikin tanya kepada Nabi. Tanyanya bukan untuk cari hidayah, tapi tanya dia mengolok-olok. Ya Muhammad, wahai Muhammad, sif lana rabbak. Tolong jelaskan bagaimana sih Tuhan kamu itu. Ya, bukan mencari kebenaran, tapi hanya mengolok-olok saja. Turunlah surah Al-Ikhlas. Ada seorang sahabat, kalau sholat jamaah, kalau jadi imam yang dibaca surat Al-Ikhlas terus. Sampai sebagian sahabat lagi ngadu ke Rasulullah. Rasulullah, ini kok sahabat ini kalau baca surat Al-Ikhlas terus, nggak ada surat yang lain. Rasulullah tanya, benar apa yang dikatakan orang-orang ini kalau kamu baca surat Al-Ikhlas terus? Kenapa? Kata Nabi, li'anni uhibbuha. Kenapa? Karena saya cinta surat ini. Kenapa kok cinta? Karena surat ini menjelaskan tentang sifat-sifat Tuhanku, yaitu Allah Ta'ala. Apa kata Nabi? Hubbuka iyyaha yudkhilukal jannah. Cinta kamu terhadap surat Al-Ikhlas karena kamu tahu makna dan kamu tahu inilah ayat surat yang menjelaskan tentang keesaan Allah, keagungan Allah. Kecintaan kamu terhadap surat Al-Ikhlas menjadi sebab kamu dimasukkan ke dalam surga. Itu enaknya kalau sahabat, masa sahabat yang benar-benar ya sahabat sejati. Kalau cinta bilang cinta ya cintanya sejati. Kalau iya ya iya, kalau enggak ya enggak. Biasanya sebagian sahabat langsung dikasih berita gembira oleh Nabi. Satu ketika Nabi menjelaskan di umat ini ada 70.000 orang nanti di akhirat masuk surga tanpa dihisab sama sekali. Sahabat Mukasyah berdiri, ya Rasulullah, hal ana minhum, apakah saya salah satunya? Kata Nabi, na'am anta minhum. Berdiri satu orang laki-laki, ya Rasulullah, hal ana minhum. Ya Rasulullah, apakah saya termasuk dari 70.000 orang itu? Kata Nabi, udah keduluan Mukasyah. Jadi gak semua juga sahabat itu ada jaminan-jaminan yang Allah khususkan, yang Rasulullah khususkan. Ya, tapi secara umum sahabat adalah generasi terbaik umat ini. Bagaimanapun kita ibadah, tidak akan menyamai keafdolan, keutamaan para sahabat. Memang ketakwaan jadi tonggak utama, penilaian utama. Tapi siapa yang mampu menyamai ketakwaan para sahabat? Oleh karena itu, mereka orang yang dididik langsung oleh Rasulullah SAW. Mereka menjadi umat yang paling utama. Nah, surat Al-Ikhlas di dalamnya terdapat walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu pun yang setara, sebanding dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga di dalam ayat lain Allah menjelaskan hal ta'lamu lahu samiyya. Hal ta'lamu lahu samiyya. Tidak ada
yang menyerupai, menyamai Allah Ta'ala. Kalau secara lafziyahnya ayat ini diartikan begini: apakah kamu tahu ada yang setara, yang sama dengan Allah Ta'ala? Itu tekstualnya, penerjemahan secara tekstual. Tapi maknanya apa? Tidak ada yang sama, yang setara. Pendekatannya begini: kalau ada preman ini kalau berantem itu tidak pernah kalah, menang terus. Kemudian dia berkata sama anak buahnya, ada nggak? Kamu tahu nggak ada yang menyamaiku? Itu pertanyaan atau sebuah isbat, menetapkan dia bahwa dia adalah orang yang tidak pernah dikalahkan. Kan itu maknanya. Itu namanya mafhum mukhalafah. Metode dalam ilmu balaghah, dalam ilmu nahwu, dalam ilmu bahasa Arab. Jadi hal ta'lamu lahu samiyya, enggak semuanya bisa diartikan apakah, ya. Bisa tidak semuanya diartikan, dimaknai dengan apakah. Tapi maknanya apa? Tidak ada yang sama, yang serupa, yang semisal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-mukhalafatu lil hawadis itu maknanya makhluk. Kalau satu hadisun, kalau banyak hawadis. Oleh karena itu yang dinafikan di sini bukan cuma satu makhluk, tapi apa? Semua makhluk. Jadi ketidakserupaan ini bukan hanya pada satu makhluk, bukan hanya dalam satu segi, tapi semua makhluk, semua segi dinafikan keserupaannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi karena tidak serupa dengan sesuatu apapun, dari segi apapun, dikatakan Allah tidak sama dengan makhluknya. Kalau kita misalnya manusia dengan hewan, dengan kerbau, itu bisa dikatakan berbeda, bisa dikatakan sama. Kenapa? Ada sisi perbedaan, ada sisi kesamaan. Perbedaannya ya, kita makhluk hayawanun natiq, manusia atau hewan yang berpikir. Dalam ilmu mantiq, hayawan, yakni informasi dalam bahasa Arab. Kalimat hayawanun dalam bahasa Arab itu maknanya makhluk yang diberi nyawa. Hayawanun, makhluk yang diberi nyawa. Jadi manusia itu hayawan. Tapi bedanya manusia itu hayawanun natiq, hewan yang berpikir. Kalau binatang, kambing misalnya, hayawan ghairun natiq, ya, makhluk yang dikasih nyawa tapi dia tidak berpikir. Persamaannya apa? Persamaannya sama-sama makhluk. Persamaannya lagi bergerak, diam, berpindah, butuh makan, lapar, butuh makan, haus, butuh minum, butuh tidur, butuh istirahat, dan lain sebagainya. Manusia juga begitu. Sisi lain perbedaannya ya ada dari segi bentuk, cara jalan, ya. Oleh karena itu, karena ada kesamaan dan perbedaan, bisa dikatakan sama, bisa dikatakan berbeda. Allah Ta'ala tidak bisa dikatakan Allah berbeda dan juga bisa dikatakan sama, tidak bisa. Kenapa? Karena tidak ada titik persamaan sama sekali. Karena kalau ada salah satu titik persamaan, maka sah kita sebut apa? Allah sama dan Allah bisa beda dengan makhluk. Oleh karena itu, mukhalafatuhu lil hawadis mutlak. Semua makhluk, tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ketidaksamaan Allah dengan makhluk berbeda dengan ketidaksamaan makhluk dengan makhluk. Kita memang beda, antara manusia aja bisa dibilang beda. Tetapi tidak dinafikan kalau kita ini sama, sesama makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dalil nakli. Dalil aklinya bagaimana? Dalil rasionalnya, secara rasional. Allah Ta'ala menjadikan ayat-ayat ini, ya, sebagai bahan untuk berpikir, supaya kita berpikir bahwa inilah tanda-tanda
wujudnya Allah. Inilah tanda-tanda kebesaran Allah. Oleh karena itu di dalam Al-Quran kita diperintahkan banyak ayat yang ayat yang menjelaskan kita dituntut untuk berpikir menggunakan akal kita untuk apa? Bukan untuk mengakal-akali agama atau syariat atau Quran atau hadis, tetapi apa? Tujuannya untuk sampai pada kesimpulan bahwa ayat-ayat atau tanda-tanda ini yang kita lihat menunjukkan kebesaran Allah, menunjukkan wujudnya Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kesempurnaan kudrahnya Allah, kekuasaan Allah, kesempurnaan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalil akli itu dalilnya dari Al-Qur'an, bukan dari akal-akal. Jadi dipakai. Nanti akan kita lihat bagaimana orang yang biasanya tidak bisa pakai dalil akli itu menyalahi Quran, menyalahi hadis. Kok bisa mendahulukan akal daripada Al-Quran? Tidak, kita tidak mendahulukan akal daripada Al-Quran. Kita memakai akal karena ada tuntunannya dalam Al-Quran. Kalau seandainya afala ta'qilun, ya, maknanya bukan untuk memakai akal, lalu untuk apa kita diberi akal? Nah, kalau seandainya dalil aklinya, kalau seandainya Allah itu sama dengan makhluknya, pastilah apa yang terjadi pada makhluk itu bisa juga terjadi pada Allah. Karena kaedahnya dua sesuatu yang sama, apa yang terjadi pada salah satunya pasti bisa terjadi pada yang satu. Dulu pernah saya contohkan kaca misalnya. Kalau saya tanya, kaca yang di masjid ini jendela itu bisa pecah atau tidak? Bisa enggak, Pak? Dari mana Bapak tahu? Kan ini enggak pecah. Dari mana kita tahu? Ini kan kacanya masih utuh. Ya, kacanya masih utuh. Gimana kita tahu kaca ini bisa pecah? Karena kita sebelumnya pernah melihat ada benda yang sejenis dengan kaca yang di masjid ini, walaupun dengan bentuk yang berbeda, ketebalan, tipis, besar, lebarnya berbeda, tapi kita tahu dari jenis yang sama. Oleh karena itu kita meyakini bahwa kaca ini juga bisa pecah. Kalau seandainya Allah ada kesamaan dengan makhluk, pasti apa yang terjadi pada makhluk walaupun satu segi bisa juga terjadi pada Allah. Manusia ini kan sama. Apa yang terjadi pada satu manusia ini bisa terjadi pada manusia lain. Kenapa? Kaedahnya karena dua makhluk ini, manusia yang ini dan yang satunya itu sama. Ada kesamaan. Apa yang terjadi pada satu manusia dengan satu, misalnya seekor sapi dengan hewan, itu bisa terjadi. Apa yang terjadi pada manusia bisa terjadi pada hewan. Apa yang terjadi pada hewan bisa juga terjadi pada manusia. Sehat, sakit, lapar, mati. Itu dikatakan apa? Ada persamaan. Walaupun dari beberapa segi, tidak semua segi. Oleh karena itu mustahil Allah Subhanahu wa taala mempunyai keserupaan dengan makhluknya. Makhluk Allah mempunyai sifat-sifat yang baharu, sifat-sifat makhluk, ya, contohnya bergerak, diam, hidup, mati, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, butuh makan, butuh minum, butuh tempat, pasti dia berada di salah satu arah dari 6 arah dan lain sebagainya. Itu semua adalah sifatul hawadis, sifat-sifat baharu, sifatnya makhluk, khususiyahnya makhluk, ciri khasnya makhluk. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada satupun dari sifat Allah, baik zat Allah atau sifat Allah atau perbuatan Allah, yang sama dengan zat makhluk atau sifat makhluk atau perbuatan daripada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada yang bertanya, ada sesuatu yang tidak bertempat, tidak ada pada satu arah, tidak di luar alam, tidak di dalam alam, tidak bergerak, tidak diam, tidak di atas, tidak di bawah, yang tidak bergerak dan lain sebagainya. Kemudian dia menyimpulkan itu adalah sesuatu yang mustahil,
sesuatu yang tidak diterima akal, katanya. Tidak diterima akal dan sesuatu yang tidak bisa dibayangkan. Kalau tidak bisa dibayangkan berarti tidak ada. Di sini ada 3 hal dari pertanyaan ini yang harus kita pahami, perhatikan. Yang pertama, dia mengatakan, dan ini pertanyaan ada ya, bukan pertanyaan hayalan. Ini pertanyaannya ada, pernyataan seperti ini, pertanyaan atau pernyataan. Yang pertama, dia mengatakan kalau dia tidak bertempat, tidak bergerak, tidak berarah, kemudian tidak ada di tidak bergerak, tidak diam, tidak berkumpul, tidak berpisah, itu sesuatu yang tidak masuk akal. Katanya begitu. Berarti di sini apa yang dia larang kepada untuk dari kita, tidak boleh pakai akal. Di sini dia mempraktekkan, menggunakan dan melakukannya sendiri. Berarti apa? Dia mengkiaskan, kalau memaksakan, harusnya Allah itu sama kayak makhluk. Kenapa? Karena akal dia, gimana pemahamannya? Sesuatu yang ada dalam pikirannya itu kan makhluk yang bisa dia bayangkan, yang biasa dia lihat. Sekarang kita sebutkan Allah tidak sama seperti makhluk, tidak bergerak, tidak diam. Yang dia pakai apa? Kalau sesuatu tidak bertempat, tidak berarah, berarti tidak ada. Kenapa? Karena dia dikatakan ada karena dia mengkiaskan antara makhluk dengan Allah Ta'ala. Dia menggunakan, kalau ada ya berarti harus bertempat. Kenapa kalau berada harus bertempat? Karena makhluk begitu. Kalau ada berarti harus pada arah. Kenapa? Karena yang diyakini pada makhluk ya seperti itu. Berarti ketika dia ngomong kalau Allah tidak bertempat, tidak masuk akal, berarti apa? Memaksakan kalau Allah harus sama dengan makhluk. Melarang kita pakai dalil akli. Sekarang kalau tidak sesuai dengan akalnya, dia mengatakan apa? Tidak masuk akal. Kenapa kok pakai tidak masuk akal? Kenapa kok tidak sesuai dengan Al-Quran, tidak sesuai dengan hadis? Itu yang pertama. Yang kedua, katanya tidak bisa dibayangkan. Ini sebenarnya tafriq ya, furu dari pernyataan yang pertama, tidak masuk akal. Karena dia mengkiaskan makhluk, jadi dia tidak pernah melihat makhluk yang tidak bertempat, tidak berarah, tidak berjisim. Jadi dia kalau ada diberitakan ada zat yang tidak bertempat, tidak berarah, tidak membutuhkan kepada arus misalnya, tidak bisa dibayangkan. Kenapa? Karena yang dibayangkan jisim. Karena yang dibayangkan adalah jisim. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama Allah bukan jisim. Sehingga apa? Karena Allah bukan jisim, Allah tidak bisa dibayangkan. Ini kajinya kok bahas tentang zat Allah ada atau tidak, atau bertempat atau tidak. Sebenarnya kita itu tidak sampai membahas tentang hakikat zat Allah. Yang membahas tentang hakikat zat Allah itu mereka. Kok sampai menisbatkan Allah punya tangan, Allah punya kaki, itulah yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Bukankah ada larangan untuk memikirkan zat Allah? Ada. Itu bertentangan dengan tauhid. Kenapa saya bilang bertentangan dengan tauhid? Sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu mengatakan, al-ajzu an darakil idraku wal bahsu an zatihi kufrun wa isyraq. Kelemahan kita, pengakuan kita bahwa kita tidak bisa membayangkan Allah, itulah hakikat daripada ma'rifah. Ma'rifatullah. Kalau Imam Syafi'i membahasnya dan membahasakannya dengan tauhid atau muwahhid. Ya. Tafakkaru fil khalqi wa la tafakkaru fil, ya, dengan riwayat an tafakkaru fil khalqi wa la tafakkaru fil khaliqi atau an khaliqi, bisa juga. Yang dituntut kita itu untuk berpikir tentang makhluk ciptaan Allah, untuk menambah keyakinan terhadap zat yang menciptakan. Kalau memikirkan, membayangkan zat Allah itu dilarang. Kenapa? Kata Abu Bakar As-Siddiq,
wal bahsu an zatihi, dan mencari-cari dengan membayangkan, dengan memikirkan tentang zatnya, gimana sih zatnya, bentuknya bagaimana, kufrun wa isyrak. Kenapa dikatakan isyrak? Karena kalau dia mikir, yang kepikir itu adalah sebuah benda yang punya tangan, punya kaki, apa bedanya dengan berhala? Apa bedanya dengan manusia? Begitu kata Imam Ghazali. Jadi bukan karangan saya, begitu kata para ulama, bukan cuma Imam Ghazali saja. Jadi dia hanya menyembah hayalan-hayalan. Dan ini dikuatkan oleh pernyataan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Apa kata beliau? Man intahadha li ma'rifati mudabbirihi fantaha ila mawjudin yantahi ilaihi fikruhu fahuwa musyabbih. Orang yang membayangkan, berusaha membayangkan sampai pada batas, oh di pikirannya Allah itu begini, Allah itu begitu, maka dia itu seorang musyabbih yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Wa in ma'anna ila adami sirfi, kalau dia sampai pada bahwa oh enggak ada pencipta, kalau dia mikir enggak ada pencipta aslinya, fahuwa mu'attil, maka dia itu adalah ateis. Yang ketiga, wa in ma'anna ila mawjudin wa tarafa bil ajzi, kalau dia meyakini, berfikir bahwa Allah itu bukan jisim sehingga tidak bisa dibayangkan. Karena tidak bisa dibayangkan, maka saya tidak bisa membayangkan, akal saya tidak bisa membayangkan. Kata Imam Syafi'i, fahuwa muwahhidun, dialah orang yang muwahhid, bertauhid. Jadi sejalan dengan apa yang disebutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kita katakan lagi, yang biasanya bermazhab, yang biasanya menisbatkan dirinya kepada Imam Ahmad bin Hanbal, kita sebutkan pernyataan ini. Ini sebuah pernyataan penting. Apa kata Imam Ahmad? Mahma tasawwarta bi balik fallahu bi khilafi zalik. Dalam satu riwayat, fallahu la yusbihu zalik. Apa yang kamu fikirkan, apa yang terlintas di benakmu tentang Allah, maka Allah bukan seperti itu. Ini diriwayatkan dari Imam Ahmad dan Imam Zunnun al-Misri. Yang meriwayatkan dari Imam Ahmad adalah Abul Fadl At-Tamimi, yang meriwayatkan dari Zunnun al-Misri adalah Al-Khatib al-Baghdadi. Kalau ada yang menisbahkan kepada Imam Ahmad dan menyatakan bahwa Allah bisa dibayangkan, Imam Ahmad seperti yang diriwayatkan oleh Abul Fadl At-Tamimi mengatakan, apa yang terlintas di benakmu, Allah tidak seperti itu. Karena kita dilarang untuk membayangkan. Kenapa dilarang untuk membayangkan? Karena Allah bukan jisim, Allah bukan benda. Ya, seperti yang sering saya sebutkan, akal kita hanya mampu membayangkan apa yang pernah kita lihat. Bahkan yang kita sering kita dengar tapi tidak pernah kita lihat, itu juga tidak bisa kita bayangkan. Ya. Itu karena keterbatasan akal kita. Ya. Yang pertama, Allah, karena Allah bukan jisim. Yang kedua, karena keterbatasan akal kita. Jadi kesimpulannya adalah mukhalafatuhu lil hawadis. Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta tidak menyerupai yang diciptakannya. Allah Ta'ala zat yang maha menghendaki menciptakan makhluk, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyerupai dengan makhluknya. Karena kalau serupa, apa yang terjadi pada makhluk bisa juga terjadi pada Allah Subhanahu wa ta'ala, daripada sifat-sifat baharu, bergerak, diam dan lain sebagainya, bahkan kefanaan, kematian. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha esa, maha agung, yang qadim dan al-baqi, yang abadi. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin untuk kaji akidah pada bab sifat pada subuh kali ini hanya itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, tetap teguh dalam pendirian kita atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bisa kita pahami dan kita ajarkan kepada siapapun yang bisa kita ajarkan.
karena mengajarkan itu adalah bagian daripada syu'abun min syu'abil iman, cabang dari cabang iman. Diriwayatkan dari Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman, talabul ilmi minal iman, menuntut ilmu itu bagian cabang dari iman. Wa nasrihi, nasrul ilmi, menyebarkan ilmu adalah salah satu cabang dari cabang ilmu. Cabang iman maksud saya. Itu merujuk kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iman itu ada sekitar 60 atau 70 sekian cabang. Wal haya'u minal iman. Ya, wal haya'u minal iman. Malu untuk berbuat maksiat, malu untuk berbuat jahat, itu adalah bahagian dari iman. Kalau malu untuk mengatakan yang hak, laisat minal iman. Ya. Kalau ada kebenaran yang bisa kita suarakan, malu padahal kita mampu, hadza laisa minal haqqil ladzi yubdah. Bukanlah malu yang dipuji oleh syarak. Tapi apa syaratnya? Kalau mampu, sesuai dengan tuntunan amar ma'ruf nahi munkar. Fa'ilam yastati', kalau mampu biyadihi, kalau tak mampu bilisanihi, kalau tidak mampu fabiqalbihi. Kalau dia tidak punya kekuasaan, lisannya juga tidak didengar orang, dia hanya bisa mendoakan dalam hati. Apakah orang ini lemah imannya? Bukan. Makna hadis wadzalika adhaful iman, maknanya adalah itu adalah perbuatan yang efeknya paling sedikit dibandingkan biyadihi wa lisanihi.